inti daya ya, jadi sebuah keilmuan yang sebenarnya mempelajari atau berusaha memahami 4 elemen dasar kekuatan manusia. Ada pikiran, ada spirit, ada energi, dan ada juga fisik. Nah, keempat elemen itulah yang dipelajari dalam inti daya. Jadi singkatnya adalah ini adalah merupakan penggalan dari kata inti dan juga daya, penggabungan kata inti dan daya. Dimana inti ini adalah artinya pusat atau sumber, daya itu sendiri yang berarti power atau kekuatan. Jadi inti daya ini adalah sebuah sumber atau inti dari sebuah kekuatan yang sebenarnya sudah ada dalam diri manusia. Dan orang yang mempelajari inti daya secara otomatis dia akan belajar bagaimana memaksimalkan kekuatan yang ada di dalam dirinya berdasarkan 4 elemen itu tadi. Ada fisik, pikiran, energi, dan juga spirit. Kenapa dibuat sebuah keilmuan inti daya? Pada dasarnya begini ya, inti daya ini dibuat dengan harapan agar setiap manusia mampu menyadari bahwa kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki sumber-sumber kekuatan yang sebenarnya sudah ada. Harapannya dengan dibentuk sebuah inti daya ini adalah agar setiap manusia ini mampu memanfaatkan dan memaksimalkan potensi-potensi serta menyelaraskan elemen-elemen dasar kekuatan yang ada di dalam dirinya, sehingga keilmuan ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh siapapun juga. Selama dia adalah manusia, maka saya yakin sekali bahwa setiap orang pasti membutuhkan keilmuan inti daya, karena inti daya ini mencakup banyak berbagai keilmuan ya, sehingga seringkali manusia membutuhkan tools untuk bagaimana meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah, banyak orang mempelajari seperti misalnya hipnosis, hipnoterapi, NLP, subtle energy dan lain sebagainya secara terpisah-pisah ya. Nah, di inti daya ini saya mencoba untuk memadukan beberapa keilmuan tadi untuk menjadi satu, sehingga menjadi satu paket yang sangat mudah dan simpel untuk dipelajari, tetapi memiliki efek yang amat sangat dahsyat. Dan tujuan inti daya itu apa? Ya, tujuannya seperti yang saya katakan, bahwa supaya keilmuan ini dapat merata dikuasai oleh setiap orang di Indonesia ini terutama. Karena banyak orang di antara kita yang ternyata masih belum menyadari bahwa sebenarnya dia memiliki kekuatan yang amat sangat luar biasa. Hanya karena tidak mengetahui dan tidak memahami, sehingga orang tersebut sulit untuk menggapai atau meningkatkan kualitas kehidupannya, seperti itu. Dari mana keilmuan inti daya itu berasal, Mas? Inti daya ini saya bentuk ya, saya buat. Jadi kalau tanya dari mana, ya dari Indonesia. Jadi kita pantas bangga menjadi orang Indonesia, karena inti daya ini sebuah keilmuan yang memang saya bentuk, saya buat dari berbagai keilmuan yang ada. Jadi dari berbagai pemahaman yang telah saya kuasai ya, seperti hipnosis, hipnoterapi, NLP, tenaga dalam, subtle energy dan lain sebagainya, saya kombinasikan menjadi satu, membentuk sebuah keilmuan yang disebut dengan inti daya. Jadi kalau nanti di luaran banyak orang bertanya inti daya dari mana, dari Indonesia tentunya. Satu kebanggaan bagi kita orang Indonesia bisa membuat sebuah keilmuan inti daya ini. Tadi kan Mas Ari menyebutkan tuh ada 4 elemen dasar. Persisnya seperti apa sih, Mas? 4 elemen dasar. 4 elemen yang tadi ya saya katakan, ada fisik, lalu ada pikiran, lalu ada energi, dan ada spirit atau spiritual. Peranannya begitu penting dalam kehidupan manusia sebenarnya. Bisa dibayangkan kalau misalkan salah satu dari 4 elemen itu kurang maksimal, maka orang akan sulit dalam memunculkan motivasi di dalam dirinya, dan orang akan sulit menggapai sesuatu yang dia inginkan. Karena apa? Tidak ada dorongan dari dalam dirinya. Satu contoh saja, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mengalami yang namanya self sabotase atau sabotase dalam diri. Di pikiran kita mengatakan bahwa kita ingin sukses ya, ingin mencapai angan-angan seperti yang sudah digambarkan, tetapi pada realitasnya sehari-hari fisik kita lemah, malas, tidak sehat, tidak fit, ngantuk dan lain sebagainya, sehingga menghambat proses
dalam mencapai satu keinginan kita. Jadi 4 elemen tadi harus bisa selaras sebenarnya agar kita bisa mencapai apa yang memang kita inginkan atau kita harapkan. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman di dalam diri kita sebagai manusia ya. Katakanlah seseorang ingin mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Dia mengikuti sebuah kelas seminar yang temanya motivasi. Di kelas yang satu dikatakan bahwa hidup biarlah mengalir seperti air. Tapi di kelas yang berbeda dikatakan bahwa hidup jangan dibiarkan mengalir seperti air. Jatuhnya larinya ke got, gitu ya kira-kira ya. Sehingga ini saling bertabrakan antara teori yang satu dengan teori yang lain bertabrakan. Ini dari elemen pikiran saja sudah tidak saling mendukung. Bagaimana dengan elemen yang lain? Atau begini saja, fisiknya oke, ya, pikirannya oke, tetapi energi di dalam dirinya, energi yang dia manfaatkan untuk menggapai suatu tujuan tadi tidak maksimal atau tidak mendukung, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Itu juga menjadi salah satu penghambat dalam diri seseorang untuk mencapai suatu harapan tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupannya. Ditambah lagi nilai-nilai spiritual yang mungkin tidak begitu baik dalam dirinya. Ini juga berpengaruh. Karena satu contoh pemahaman spiritual yang minim adalah untuk apa saya sukses? Untuk apa saya harus menjadi orang yang bahagia? Nah, ini kan salah satu pertanyaan yang mengarah kepada nilai spiritualitas. Dan ketika pemahaman itu tidak ada alias minim, maka motivasi dalam diri kita juga akan kurang. Jadi 4 elemen tadi penting dalam diri manusia untuk selaras dan saling mendukung satu sama lain sebenarnya. Jadi inti daya memahami atau menggali dan memaksimalkan 4 elemen dasar kekuatan manusia tadi untuk dapat meningkatkan kemampuan power ya atau motivasi yang bisa muncul dari dalam dirinya sendiri. Karena saya percaya bahwa sesuatu yang hebat itu akan muncul dari dalam. Bisa dibayangkan telur ayam ketika kita pecahkan, maka itu kurang bagus. Dia mungkin malah tidak bisa menjadi ayam. Tapi ketika dia pecah sendiri di dalam, ya, maka akan luar biasa. Dia menjadi seorang ayam yang bisa hidup, bertahan, dan menjadi mandiri tentunya. Seperti itu. Sehingga dalam kehidupan manusia pun juga sama, bahwa ketika seseorang ingin merubah kualitas hidupnya, itu sumber motivasinya dari dalam dirinya, bukan dari luar diri. Nah, tinggal bagaimana seorang manusia memaksimalkan 4 kekuatan atau sumber kekuatan 4 elemen tadi. Sekali lagi saya katakan, ada pikiran, lalu fisik, ya, lalu energi, dan juga spirit atau spiritual. Artinya kalau kita bisa menyelaraskan 4 elemen tersebut, kita bisa dengan mudah menggapai sesuatu harapan yang kita inginkan. Oh iya, benar sekali. Karena 4 elemen tadi merupakan 4 elemen utama menurut saya ya. Jadi ketika orang sudah selaras di 4 sumber kekuatan tadi, lantas apalagi gitu. Karena itu adalah 4 elemen dasar yang memang benar-benar dibutuhkan manusia untuk menggapai sebuah harapan atau tujuan dalam kehidupannya, seperti itu. Kalau yang membedakan orang yang sudah mempelajari keilmuan inti daya dan orang yang belum mengetahui keilmuan inti daya, apa sih Mas? Oh gini, kalau orang sudah memahami inti daya ya, dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, ya, ada kecenderungan dia memiliki motivasi yang amat sangat kuat. Dia menyadari bahwa segala sesuatu terjadi ya, itu 90% tergantung pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain sebenarnya. Gitu. Karena sumber kekuatan ada di dirinya. Nah, terus dia tidak mudah menyerah dalam menggapai sebuah harapan atau tujuan tertentu. Selalu ada motivasi, selalu memiliki power untuk terus menggapai impiannya tadi. Berbeda dengan orang yang tidak memahami inti daya atau dalam kata lain dia tidak memiliki pemahaman tersebut ya, dia mudah bimbang, seringkali galau. Katakanlah di pikirannya memiliki harapan ingin bisa menjadi orang yang sukses, tetapi realitasnya dalam perjalanan hidupnya, perilaku sehari-harinya tidak mencerminkan orang yang memiliki harapan untuk menjadi orang sukses.
bermalas-malasan seperti itu. Nah, artinya apa? Bertentangan antara elemen pikirannya dengan energi yang ada di dirinya dan juga fisiknya. Bahkan mungkin spiritualnya pun dipertanyakan di situ. Karena itulah yang membedakan orang yang memahami keilmuan hidayah dan orang yang tidak memahami, terletak pada bagaimana cara dia menikmati kehidupan ini. Apakah setiap orang bisa mempelajari keilmuan hidayah dan langsung mempraktekannya? Tentu ya, kalau kita bicara belajar sesuatu, tentu bisa belajar. Tapi soal praktek, ini kan butuh keseriusan. Ya. Sama dengan intidaya tadi, orang mempelajari intidaya juga menggunakan 4 elemen dalam dirinya. Artinya secara pikiran dia mempelajari satu keilmuan tertentu, tapi fisiknya tidak mendukung misalnya, maka kan sulit. Maka itu di intidaya, sebelum orang belajar intidaya, saya akan mencoba menyelaraskan dulu 4 elemen dasar kekuatan pada diri si pembelajar tadi, agar benar-benar bisa selaras untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, kalau orang belajar intidaya, tentu kan harapannya ingin meningkatkan kualitas hidup, ingin bisa mempelajari satu keilmuan yang bisa membantu dia untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, kan seperti itu. Nah, tentunya saya sebagai trainer di sana ya akan membuat peserta itu mampu menyelaraskan dulu 4 elemen tadi, baru kita mempelajari keilmuan secara total. Itu pun terbagi menjadi beberapa tingkatan nantinya dalam pelatihan intidaya ya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah setiap orang bisa belajar dan langsung praktek, tentu jawaban saya bisa. Mempelajari praktek juga amat sangat mudah kalau 4 elemen tadi sudah selaras seperti itu. Oke. Tadi dikatakan sama Mas Ari, keilmuan intidaya ada elemen energi spiritual, dan di dalamnya mengadopsi sebuah keilmuan tenaga dalam. Ya, apakah ada ritual khusus? Ritual khusus seperti apa maksudnya? Seperti puasa. Setahu saya yang dulu saya pernah pelajari di satu perguruan tetangga itu. Saya mengerti pertanyaannya. Jadi ritual khusus seperti puasa, lalu membaca mantra, gitu ya. Ada ritual-ritual yang bersifat mistik ya, seperti itu ya. Sama sekali tidak ada. Justru dengan orang mempelajari intidaya, dia akan mengetahui bahwa yang terjadi di balik fenomena-fenomena di dalam kegiatan tenaga dalam tadi itu hal yang amat sangat mudah dilakukan sebenarnya oleh kita. Dan saya membongkar ini secara tuntas, tapi bukan berarti bahwa saya mengatakan bahwa tenaga dalam itu tidak ada gunanya. Tidak seperti itu maksud saya. Saya intidaya ini menghargai keilmuan yang lebih dulu ada. Tenaga dalam, ya, magnetisme, lalu ada reiki, prana sakti, dan lain sebagainya, termasuk hipnosis, hipnoterapi, NLP, dan masih banyak lagi keilmuan-keilmuan lain yang memang saya adopsi pemahamannya dalam intidaya ini. Kita menghargai itu sepenuhnya, karena intidaya percaya bahwa setiap keilmuan pasti ada sisi baiknya. Selalu ada sisi baik, sisi positif di balik setiap keilmuan. Itu kami percaya itu. Nah, soal ritual intidaya tidak menggunakan ritual apapun. Jadi tidak ada ritual atau mantra atau pengisian yang dilakukan dalam latihan intidaya. Berapa lama untuk orang awam dapat menguasai keilmuan intidaya itu? Secara prinsip dasar ya, pelatihannya itu sebenarnya one day training atau 1 hari untuk 1 level. Di intidaya kita membuatnya menjadi 3 level ya, atau 3 tingkatan ya. Ada inti 1, inti 2, dan juga inti 3. Nah, untuk orang awam yang baru belajar mempelajari ini, memang justru malah saya senang kalau orang itu belajar masih awam sama sekali, karena tidak ada pemahaman yang bertabrakan nantinya dengan pemahaman dalam intidaya. Karena seringkali yang membuat kita bodoh sebenarnya justru adalah ketika kita belajar, kita tidak mau menerima pemahaman yang baru kita terima. Seringkali kita mengkritisi pemahaman baru tersebut membandingkan dengan database yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, inilah yang akan menghambat orang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, mengukur waktu lama atau tidaknya seorang bisa mempelajari atau menguasai keilmuan intidaya, secara prinsip ya 3 kali pertemuan selesai. Artinya dia mengikuti level inti 1, inti 2, dan juga inti 3. Di mana setiap level ini diselenggarakan pada pelatihan yang sifatnya
one day workshop atau 1 hari, dan itu nanti praktek di tempat langsung seperti itu. Sehingga keilmuan ini tidak mungkin saya padukan secara keseluruhan ya, tapi memang harus dipisah-pisah. Kenapa? Karena begitu banyak keilmuan yang terkandung di dalam Intidaya, mustahil bisa saya jabarkan dalam waktu 1 hari, sehingga butuh beberapa kali pertemuan, dan itu saya pisahkan menjadi 3 jenjang tadi. Nah, soal penguasaan dan juga menjadi master dari Intidaya atau menjadi seorang indikator yang baik gitu ya. Seseorang yang sudah menguasai Intidaya disebut indikator ya. Jadi menjadi indikator yang baik tentu butuh terus untuk mengasah, untuk terus meningkatkan kemampuan dan juga pemahaman di dalam teori-teori maupun praktek yang diberikan atau dipelajari pada saat belajar Intidaya tersebut. Seperti itu. Itu kalau untuk orang yang awam Mas. Iya. Tapi kalau untuk orang yang pernah mempelajari keilmuan apa misalnya? ya tenaga dalam atau semacam. Nah ini yang saya khawatirkan, karena orang mempelajari Intidaya dia akan tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di balik keilmuan-keilmuan yang selama ini pernah dipelajari. Misalkan Anda pernah belajar tenaga dalam ya, lalu pernah demo sebuah demonstrasi energi yang memukul orang jarak jauh atau dipukul tanpa kena tapi orangnya mental gitu ya. Nah ini kan sebuah pembodohan menurut saya. Jadi apa yang terjadi di sana akan kita kupas tuntas di dalam Intidaya. Sehingga saya khawatir si ex praktisi tenaga dalam ini bisa menerima, bisa tidak. Menerima tentu secara tidak langsung dia akan menganggap bahwa dirinya bodoh, selama ini telah menjadi korban pembodohan. Tapi jika ia lebih percaya kepada guru tenaga dalam sebelumnya, maka pemahaman Intidaya tidak akan masuk karena sudah dikritisi oleh pikirannya sendiri. Nah inilah yang saya katakan tadi, lebih enak memang mempelajari Intidaya itu mengajarkan atau menyampaikan kepada orang-orang yang awam sama sekali. Seperti itu. Terima kasih Mas.